Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shikira papa 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 papa. Shikira papa 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 papa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah hampir melewati semester pertama tahun ini, dan kami tahu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh kuat, sehat, ada sampai hari ini, kalau kami boleh baik-baik saja, semua karena Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi hari-hari ini atas kami Tuhan, atas umat-Mu di GBI Kemang, kami tahu Engkau Tuhan yang pegang kendali. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, bersama umat-Mu GBI Kemang, kami menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan, cover darah-Mu ada atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil para menteri dan setiap aparat pemerintahan Tuhan, pusat hingga ke daerah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Engkau Tuhan yang memberikan segala hikmat kebijaksanaan dalam memimpin Tuhan negara ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah-Mu ada atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami melihat ada peningkatan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan COVID-19 Kau diam dan tenanglah. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang di rumah sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan,
Tuhan, dan lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Tuhan, terima kasih, kami tahu Tuhan, bahkan yang di rumah-rumah semua sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mengangkat tangan kami bagi jemaat-Mu di GBI Kemang Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan, apakah itu COVID ataukah segala jenis penyakit lainnya, kami mengangkat tangan kami bersama-sama dan kami katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami berdoa mengangkat tangan kami bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Nyuto Raharjo. Biar cover darah-Mu ada atas hamba-Mu dan keempat wakilnya, atas keluarga hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi Tuhan. Biar visi dan misi yang baru Kau taruh terus atas hamba-Mu. Dan biar kami dikuatkan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan, karena Engkau. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian kami berdoa mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu Bapak Timotius Hardono. Tuhan, berkati hamba-Mu beserta keluarganya, pelayanannya, segala apa yang dikerjakan Tuhan, bahkan orang-orang yang berada dalam pelayanan yang Kau Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati C5 Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, bahkan kami saat ini mengangkat tangan kami bagi hamba-Mu Tuhan, bagi gembala kami di tempat ini Pak Pendeta Sigit Tuhan, beserta Ibu Maria, kami berdoa Tuhan memberkati. Perlindungan darah Tuhan Yesus ada atas hamba-Mu, atas anak-anaknya, atas mami. Tuhan, terima kasih, apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu Engkau Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi GBI Kemang Tuhan. Tuhan, ada sekolah talenta di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berkati setiap guru-guru Tuhan yang mengajar, bahkan persiapan untuk masuk sekolah offline dan segala sesuatunya, biar Engkau yang Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Berkati sekolah ini, berkati murid-muridnya Tuhan, menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan cerdas. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mengangkat tangan kami bagi umat-Mu Tuhan, jemaat GBI Kemang Tuhan. Tuhan, dimanapun mereka berada hari-hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sempurna atas jemaat-Mu GBI Kemang. Apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu Tuhan, Engkau yang menyediakan. Apa yang menjadi kerinduan hati umat-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang menjawab. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar sukacita surga turun atas umat-Mu GBI Kemang hari ini dan sepanjang hari dan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat GBI Kemang, apa kabar? Puji nama Tuhan, saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus GBI Kemang hebat, dahsyat dan luar biasa. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita ada semua karena kasih-Nya. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau kami ada semua karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terlebih kami pada saat ini Tuhan, kami berada di dalam ibadah online. Kami sungguh percaya bahwa Engkau ada di setiap rumah kami Tuhan. Engkau berdaulat atas umat-Mu pada saat ini Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus agungkan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau layak menerimanya ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami rasakan penyertaan-Mu Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terlebih jadilah kehendak-Mu di ibadah online kami seperti di surga, karena kami tahu kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya, haleluya.
Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus
Selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu ya Allah. Di dalam yang di rumah-rumah angkat suara-Mu buat Tuhan. Di dalam selamanya kami memuja-Mu ya Tuhan. Di Dari rumah-rumah terdengar pujian pengagungan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami berikan pada hari ini ya Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Yesus, inilah ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus, yaitu bibir yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami siap lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau Allah bertahta di setiap pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan lambaikan tangan. Seundang kita bangkit berdiri. Haleluya. Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, pastikan bahwa Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Biarlah hati kita terus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Dengan iman kita katakan, Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
imani setiap hari, amin. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari saya dan saudara semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara, pada Foresight Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya.
Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Horara sandara lawala Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kemurahan-Mu yang terus Engkau curahkan buat kami umat-Mu GBI Kembang Tuhan. Horala basyara lawala Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Horara basyara lawala Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup ya Tuhan Yesus. Inilah yang kami alami Tuhan Yesus. Haleluya.
Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan dengan miracle-nya. Sepanjang hidup dan pelayanan Yesus penuh miracle. Bahkan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga adalah miracle yang powerful. Dan yang dasar dia naik ke surga, memberikan amanat agung supaya miracle-nya berlipat-lipat kali ganda melalui murid-muridnya dan kita semua. Di dalam Yesus kita bisa terima dan jadi alat miracle-nya. Saat ini kita akan belajar tentang kobarkan terus api Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31 menyatakan, mencatat demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi cirinya berani memberitakan kabar baik. Mohon maaf, bukan berani berdebat. Mohon maaf, bukan berani mengata-ngatain yang nggak baik kepada kelompok yang lain, tapi hanya memberitakan kabar baik. Injil adalah good news, kabar baik. Untuk orang sakit bisa disembuhkan, untuk orang lemah bisa dikuatkan, untuk orang yang tersesat bisa kembali ke jalan yang benar, untuk orang berdosa bisa diampuni, terlebih kita bisa diubahkan dan memiliki keselamatan yang kekal di surga. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul adalah kisah awal dari kegerakan Roh Allah di muka bumi ini. Para murid yang tadinya terlihat lemah dan tidak berdaya, penuh rasa bersalah dan takut menghadapi dunia, mendadak berubah setelah mereka mengalami api Pentakosta, api Roh Kudus. Tidak lama lagi murid-murid yang ragu-ragu, mereka berubah menjadi rasul yang penuh keberanian. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dari manakah keberanian itu berasal? Sejenak kita mundur ke belakang, di mana momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga baru saja kita rayakan. Dari pernyataan Yesus dikatakan bahwa ia tidak bisa lagi menemani murid-muridnya, sehingga dia harus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Yohanes 14 ayat 1-3, jangan gelisah hatimu, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan memberikan engkau penolong yang disebut dengan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 mencatat, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Parakletos bahasa aslinya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Allah sendiri menyadari keterbatasan jasmani kita saat kita akan melakukan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Yesus sendiri juga mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa tugasnya di bumi telah diselesaikan dengan penuh kemenangan di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya. Sekarang saatnya para muridnya meneruskan pekerjaan amanat agungnya. Tetapi mereka tidak hanya sekedar menginjil begitu saja, tapi Yesus menjanjikan kuasa. Sebagaimana lidah-lidah api yang menyala-nyala, demikian pula lah kasih Allah kepada umat yang belum mengenalnya, menjadi sumber utama pelayanan para rasul. Mereka harus kuat, tabah, dan tak gentar oleh keadaan apapun. Bahkan bila jiwa mereka terancam sekalipun, mereka siap. Kisah para Rasul 1:8, Yesus memberikan amanat yang terakhir kemudian naik. Tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ternyata kuasa Roh Kuduslah yang memampukan mereka mengalami transformasi dari murid yang penuh keraguan menjadi rasul yang gagah berani, pahlawan iman yang perkasa. Sudah tahu,
Petrus yang tadinya takut sama hamba dan menyangkal, bahkan 3 kali, mereka bangkit siap mati. Bahkan Petrus akhirnya mati disalib, kepala di bawah di Roma. Thomas dikuliti di India. Yakobus dipotong lehernya. Beberapa murid harus mati disalib, mati dipancung. Hanya satu Rasul Yohanes yang mati umur tua setelah dia dibuang di Pulau Patmos. Pencurahan Roh Kudus itulah yang memampukan nama Yesus sebagai juru selamat harus dikumandangkan sampai ke ujung bumi. Kini tugas itu menjadi bagian daripada panggilan kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan menjadi muridnya. Akhirnya akhir zaman segera tiba. Tugas amanat agung tinggal sisa sedikit-sedikit lagi. Kita selesaikan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya bersama kuasa Roh Kudus. Saya akan sampaikan syarat-syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ingat, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Musa, Yusuf, Abraham, Yakub, Ishak. Semua para pahlawan iman dimulai dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allahnya. Bahkan Elia yang hampir minta diambil nyawanya berjumpa di Gunung Horeb. Dan dia berubah. Hari-hari ini pastikan Anda berjumpa muka dengan muka. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan hidupmu diperbaharui. Contoh Saulus, dari tukang mau bakar tempat ibadah Kristen, diubah menjadi Rasul Kristus. Itu mengalami perjumpaan pribadi di Damsik. Walaupun dia punya surat otoritas dari Mahkamah Agama untuk menganiaya orang percaya, namun dia bertemu Kristus dan dia diubahkan. Yang dasar hari ini pun Anda bisa berjumpa dengan dia pribadi. Yang kedua, syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus adalah terbuka terhadap Roh Kudus. Sebuah botol yang tertutup, waktu dituang oleh air sebesar 1 galon atau 1 kontainer dituangkan, tapi botolnya tertutup. Mbok sampai kiamat juga nggak akan penuh. Buka. Mazmur 26 ayat 2 berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku.
Sebab mataku tertuju padamu, kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Waktu Anda sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, lalu terbuka dengan Roh Kudus untuk masuk, ingat, kalau kita menerima benda yang nyata, pasti kelihatan. Tapi Roh Kudus itu roh, tidak kelihatan, tapi kita bisa rasakan. Seperti angin, hembusannya, sejuknya, gerakannya, walaupun tidak nyata, tapi kita bisa rasakan. Yang ketiga, terakhir, syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus sehingga roh kita berkobar-kobar, mengobarkan api Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus dan mengobarkannya. Jadi mengalami perjumpaan, terbuka, terima, dan mengobarkan. Kisah 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Anda bukan hanya mengalami perjumpaan, Anda buka hati, Anda menerima, tapi mengobarkan. Apa aplikasinya buat kita? Waktu Anda sudah memasuki tahap pertama dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, buka hati terhadap pencurahan Roh Kudus, buka mulut, mulai berbahasa baru. Pertama ucapkan Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Nanti akan ada aliran tersendiri. Lalu Anda mulai berglosolalia, bersonolalia. Glosolalia itu bahasa lidah yang kita nggak bisa mengerti, tapi roh kita ngerti. Sonolalia itu kita nggak ngerti, tapi orang lain ngerti bahasa apa. Bisa bahasa suku lain, bangsa lain. Dan itu powerful. Yang ketiga, Anda terima kuasanya dan mengobarkannya. Mulai melangkah untuk menjadi saksi. Mulai melangkah untuk memberitakan kabar baik. Mulai melangkah untuk melayani. Hari-hari ini saya dan Anda ingat. 1 Korintus 15:58 berkata, karena itu saudara-saudaraku kasih, berdirilah teguh. Jangan goyah.
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau kita sudah terima api Pentakostanya, api kuasa Roh Kudusnya, kita biarkan api itu menyala. Api itu menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Yes. Hukum api bisa menyala. Pertama, bukan hanya dibutuhkan bahan bakar, tapi kedua dibutuhkan yang namanya oksigen. Ada oksigen, ada bahan bakar, ada yang dibakar. Roh Kudus sudah dinyala dalam diri kita, kobarkan. Dengan Anda mulai bersekutu dengan api-api yang lainnya, api Roh Kudus lainnya. Karena kalau kayu itu sendirian, kayu api sendirian, bisa mati. Bergabung dalam api unggun yang nyalanya berkobar-kobar. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari-hari ini Anda dan saya kobarkan. Bertemu dengan anak Tuhan, hamba Tuhan lainnya untuk bersama-sama. Kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berdiri teguh jangan goyah. Roh Kudus yang telah kita terima kita biarkan menyala. 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 Menyala selamanya. Jangan dirusakkan oleh persoalan, salah paham, sakit hati, kecewa. Terus kobarkan. Api Pentakosta menyala, menyala, menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Yes. Mari kita lihat beberapa contoh. Setelah Yesus dikubur, api semangat dari murid-muridnya ikut terkubur. Terbukti apa? Semua murid laki-laki masuk di kamar loteng, sembunyi, ketakutan. Minggu pagi yang datang ke kuburan itu di Matius 28, wanita-wanita, tidak ada yang murid laki-laki. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali. Thomas tidak percayakan kebangkitan gurunya sebelum mencocokkan ke bekas lubang paku dan lambungnya. Murid-murid bahkan meninggalkan pelayanan. Petrus dan 7 murid utama lainnya berkata, kita kembali ke profesi lama kita mencari ikan, menjala ikan, lupakan menjala manusia. Semuanya sepertinya apinya padam. Yang dahsyat
Yesus setelah bangkit tidak lalu menyerah dengan api murid-muridnya yang padam. Api semangat muridnya begitu padam sampai ada 2 murid meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Emmaus itu di sana ada tempat untuk menghangatkan diri, ada air hangat. Tapi Yesus mendatangi mereka. Yesus selama 40 hari sebelum naik ke surga mendatangi muridnya satu persatu. Menemui satu persatu. Ke Thomas, ke Petrus, ke Kleopas, semuanya, dan mereka dinyalakan, dikobarkan kembali. Hasilnya Thomas berkata, "Ya Tuhan Allahku." Dan Yesus mengingatkan, Thomas percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Percayakah saudara saya, Yesus sudah bangkit, bisa membangkitkan kita. Hari-hari ini, hari kita bukan diam, menyerah. Pandemi yang terjadi, ini latihan iman kita untuk kita berkemenangan. Jangan menyerah kalah hanya karena pandemi. Menyerah kalah karena krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pekerjaan, krisis usaha, bahkan multi krisis. Di tengah-tengah krisis ada Kristus yang mengatasi segala krisis. Hari ini saja Anda untuk mengobarkan. Ingat, langkah pertama adalah bertemu secara pribadi dengan Kristus, mengalami perjumpaan pribadi. Kedua, Anda buka hati. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Buka mulutmu, mulai berbahasa baru. Mulai dengan panggil Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Raja. Dan yang akhirnya Anda terima kuasanya. Gunakan itu dengan mengobarkannya. Mulai memberitakan kabar baik. Petrus mulai berkhotbah. Thomas akhirnya dikuliti di India dan mati di sana, tapi Injil diberitakan di India. Petrus disalib di Roma, kepala terbalik, dan Injil memenangkan kota Roma. Hari ini saya dan saudara tidak harus perlu mati syahid seperti mereka. Zamannya udah berbeda. Mati atas dirimu sendiri. Mati atas ambisimu. Atas kedaginganmu. Tapi Anda terima dan kobarkan Roh Kudus yang ada padamu. Ingat, menjelang akhirnya akhir zaman, pencurahan Roh Kudus semakin dahsyat. Bahkan lebih dahsyat lagi. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah menyerah. Mengobarkan kadang tidak harus sendiri, bersama teman boleh. Dalam kelompok Misbah Keluarga, di keluarga kita masing-masing. Di kubu doa, di family altar, di kelompok kul atau fresh atau komsel. Terlebih di gereja lokal. Pastikan kita hari-hari ini sedang berkobar-kobar. Dan waktu Yesus datang sebagai mempelai pria, kalau sampai pelitamu padam, maka engkau kehabisan minyak. Jangan 5 gadis yang bodoh itu mencoba mencari minyak dan ketinggalan, pintu tertutup. Tapi kalau minyakmu terus menyala dan berkobar, pasti Roh Kudus terus menyertaimu. Engkau dalam rencana yang besar dan dahsyat. Bila hari ini saya dan Anda sungguh-sungguh minta Roh Kudusnya mengalir. Roh Kudusnya memenuhi. Roh Kudusnya bahkan berkobar-kobar dalam diri kita. Penuhiku, penuhiku, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Angkat tangan kita bersama, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu.
urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, saya punya pengalaman. Saya lahir baru sejak SMP kelas 2. Hidup saya diubahkan sama sekali. Cita-cita saya berubah, panggilan saya berubah, dan masa depan saya berubah. Yang membuat saya berkobar-kobar menyala saya menerima baptisan Roh Kudus. Hari itulah saya mulai, selain sekolah SMP, saya menjadi guru sekolah minggu. Ikut vokal grup. Saya juara di kampung saya. Bukan juara tapi kelas kampung, tapi walaupun di kampung, juara. Saya masuk SMA Negeri Tuban, tanpa biaya, tanpa tes, dan saya lulus SMA. Sementara SMA saya menjadi guru sekolah minggu, pengurus youth, dan juga menjadi cleaning service di gereja itu. Lulus SMA saya mau sekolah Alkitab, tentu orang tua saya tidak izinkan, saya ada di 3, bertanggung jawab menolong mereka untuk juga bisa sekolah, dan akhirnya saya mengalah dengan saya kerja di pegawai negeri, Departemen Keuangan. Tapi itu tidak menyurutkan api yang menyala dalam diri saya. Setelah adik saya berhasil sekolah dan akhirnya 3 dari saya, 2 jadi pendeta, saya sekolah Alkitab. Saya nggak memikirkan diri pribadi, saya hanya panggilan dan menyalakan korban itu. Menyalakan api Roh Kudus itu, dan Tuhan bawa hari ini saya ke kota-kota, ke desa-desa, ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Hari ini saya dan saudara, ayo berkobar-kobar. Dan kau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kau akan disertai oleh Yesus Kristus sampai akhir zaman. Kita berdoa. Bapak, siapapun kami tidak kebetulan mengikuti program ini, buatlah kami senantiasa setiap saat mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dalam doa kami, penyembahan kami, dan juga waktu kami baca Alkitab. Setelah itu kami boleh membuka hati kami untuk Roh Kudus masuk, memenuhi kami. Dan kami siap menerima kuasa-Mu dan mengobarkan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk kami berani menjadi saksi, mendoakan orang sakit, mengusir setan, bahkan memuridkan. Dan kami tahu mujizat-Mu menyertai kami. Kami dan si Roh kami diselamatkan, kami disertai sampai akhir zaman. Berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus selamanya atas kami dalam nama Yesus. Amin.